Ini adalah BYD Dolphin dan ini adalah BYD yang paling murah di Indonesia yang dijual saat ini. Range harganya di 400 jutaan Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Mobil ini bisa range-nya Jakarta sampai Ambarawa tanpa perlu ngecas. Gokil gak tuh? Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue berada di BYD Arista Kalimalang nih Sobat Setir. Untuk nomor telepon dan alamatnya kalian bisa lihat di bawah sini ya. Nah, kali ini gue sudah bersama dengan BYD Dolphin. Seperti yang kemarin juga kami sempat review di Japan Mobility Show, lalu juga kami coba langsung di negara asalnya. Itu ada di Tiongkok, di headquarternya BYD. Nah, linknya gue taruh di atas sini ya. Oke Sobat Setir. Nah, kalau kalian mau lihat-lihat line up dari BYD, kalian bisa ke sini karena line up-nya lengkap banget. Ada yang atau 3, Seal juga di sana. Tentunya Dolphin juga ada di sini. Jadi bisa nyobain langsung nih dan lihat langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat gimana spesifikasinya BYD Dolphin yang masuk ke pasar Indonesia. Let's go. Langsung aja kita mulai dari eksterior depannya dulu nih Sobat Setir. Sebenarnya kalau tampang depannya ini nggak berbeda jauh ya, sama yang kemarin gue lihat langsung di pabriknya. Jadi dia bergaya desainnya seperti Dolphin, karena emang ini adalah sebuah BYD Dolphin ya. Tapi tetap dia futuristik Sobat Setir. Lihat lampunya, dia udah full LED. Ini lampu utamanya, proyektor LED, lampu sein. Ini di arealnya juga udah LED. Lucu banget, jadi memanjang seperti ini ya. Nah, bentuknya ini emang terinspirasi dari lumba-lumba gitu Sobat Setir. Jadi emang lucu banget, dan di sini ada tulisan BYD, emblemnya besar tanpa grill yang bolong karena sekali lagi ini adalah full EV. Jadi dia nggak ada yang bolong, hanya ada di bagian bawah sini nih Sobat Setir. Ini untuk pendinginan, dia motor listrik dan juga si baterainya gitu ya. Nah, selain itu untuk sensor parkir lengkap dan tentunya ada kamera depan sini karena udah dilengkapi sama kamera 360 gitu Sobat Setir. Dan ini radar juga di bagian atas sana. Karena mobil ini udah lengkap ADAS-nya juga. Jadi kecil-kecil cabai rawit ya bisa dibilang. Wah. Nah, Sobat Setir yang cukup unik juga. Jadi dia itu yang tipe varian tingginya ini, dia ada pilihan untuk two-tone-nya nih Sobat Setir. Jadi berbeda sama yang standarnya. Kalau yang ini dia two-tone dan juga berpengaruh ke bagian interior ya. Dia bakal beda juga warnanya gitu Sobat Setir. Sesuai sama color tone yang ada di depan. Gitu, kalau kemarin yang gue cobain kan di Tiongkok itu warnanya pink ya. Makanya dalamnya juga pink. Kalau ini didominasi warna gelap gitu Sobat Setir. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Bergeser kita ke bagian samping, bisa dilihat makin kelihatan ya two-tone-nya Sobat Setir, membuatnya semakin berkelas nih Sobat Setir. Nah, gue juga geser ke samping sini ngelihat ada detail yang menarik. Di bagian sini nih, itu kelihatan kalau dashboardnya punya detail-detail kayak sisik-sisik ikan gitu tuh. Bagian depan, bagian samping sini di dashboardnya. Jadi unik sekali ya Sobat Setir. Lanjut lagi, dia spionnya ini udah ada kamera 360 dan juga ada welcoming light-nya di bagian bawah. Terus juga dapat sein di sebelah sini dan juga ada blind spot monitoring Sobat Setir, karena sekali lagi dia udah lengkap sama fitur ADAS-nya. Oke, kita lihat lagi dia untuk pembukaan pintunya tuas seperti ini ya. Terus juga kalau kita geser lagi, bodinya lihat ada tarikan garisnya yang ini bikin dia kelihatannya emang nggak polosan aja, niat gitu desainnya. Dan kalau kita lihat untuk velgnya ini Sobat Setir, velgnya dia aero wheels ya. Seperti mobil listrik pada umumnya, dia covernya kayak tertutup gitu biar memperbaiki aerodinamika. Dan juga ini uniknya mirip-mirip nih warnanya. Terus juga di sini lug nuts-nya atau si baut bannya dia di cover juga, jadi rapi banget nih Sobat Setir gitu. Dan untuk bannya dia pakai mereknya Linglong, dan ini ada khusus buat EV dan juga ada si Dolphin-nya. Ada gambar si lumba-lumba serta juga ada gambar kayak guratan lampu belakangnya gitu. Keren banget nih Sobat Setir. Terus juga dia ukurannya di 205/50 R17 gitu. Untuk dimensinya, BYD Dolphin ini memiliki panjang di 4290 mm serta lebar di 1770 mm dan tingginya di 1570 mm Sobat Setir. Lalu dia juga punya wheelbase di 2700 mm serta ground clearance di 130 mm. Nah, selain itu yang menarik juga di bagian belakang sini ada aksen-aksen di pilar D-nya ya. Di pilar D-nya itu kayak ada guratan-guratan itu, jadi attention to detailnya keren banget nih Sobat Setir. Oke, lanjut kita ke bagian belakangnya Sobat Setir. Ganteng banget buat gua. Emang pertama kali ngelihat si Dolphin ini ya. Lampunya lihat deh, detailnya ya. Ini udah LED tapi dia
kayak ombak gitu ya, saling bertabrakan. Keren banget. Dan ada satu hal yang bikin gue notice juga, kalau kemarin kita lihat spesifikasi untuk pasar Indonesia atau tiganya kan di sini tulisannya BYD doang. Nah, karena ini emblemnya ada di dalam si lampunya, jadinya nggak bisa diubah. Ini tetap build your dreams nih Sobat Setir. Jadi berbeda ya sama saudaranya si Atto 3. Kalau yang ini tetap panjang emblemnya. Tapi gue bilang sih ini not bad ya, karena emang ganteng kok. Dan ini jati dirinya sama BYD gitu. Jadi emang ciri khasnya BYD seperti ini. Di sini ada emblem BYD Dolphin-nya. Lalu juga kalau kita bisa lihat nih ya Sobat Setir, di atas ini dia udah ada shark fin antena. Lalu juga di sini ada spoiler, HEMO stop lamp, rear defogger. Sini dapat juga untuk rear wipernya, serta sensornya juga lengkap. Di sini juga ada kameranya, kamera 360-nya bagus lagi Sobat Setir. Terus juga di sini ada reflektor. Dia aksennya nggak yang bikin kita apa ya, pusing gitu ngelihat desainnya. Desainnya simple aja, membulat gitu, tapi tetap cantik menurut gua. Di belakang sini juga kita sekalian aja bahas bagasinya. Tuas di sini udah elektris, tapi pembukaannya masih pakai pegas, belum power tailgate. Di sini ada separator Sobat Setir, jadi bisa buat taro-taro ya, ada tisu atau payung masih bisa, dan fungsi utamanya biar nggak bisa diintip ya dari belakang, biar barang-barang lebih safety gitu Sobat Setir. Di sini juga detailnya menarik, di situ ada lampunya, di sini di bibir bagasinya ada aksen-aksen kayak sisik ikan gitu Sobat Setir, karena emang ini terinspirasi dari ocean ya, ataupun laut Sobat Setir, si Dolphin ini. Nah, kalau kita lihat bagasinya kayak gini kan ya standar aja ya, nggak gitu gede, cukup buat taruh koper, cukup buat yang masuk ke dalam kabin. Tapi ternyata masih bisa ada akses lagi ke bawah sini Sobat Setir, jadi ini lumayan tinggi, bibir bagasinya juga lumayan tinggi jadinya. Nah, ini bisa kita ganjel di sini Sobat Setir. Tuh. Terus juga di sini ternyata bagian bawahnya masih bisa dibuka lagi Sobat Setir. Nah, bagian bawah sini barulah kita lihat di sini ada tire repair kit. Jadi dia nggak ada ban serepnya, tapi di sini kita dapat untuk kita pertolongan pertama lah ya, kurang lebih bisa dibilang kalau kita kempes ban gitu. Kita perbaiki sendiri ban kita. Gitu Sobat Setir. Ini menarik juga, ternyata kapasitas bagasinya cukup besar juga buat si BYD Dolphin yang kelihatannya compact kayak gini. Gitu Sobat Setir. Oke, sekarang kita lihat aja apa yang ada di balik kap depan. Let's go. Kalau kita lihat di balik kap depan ini tentu saja bukan mesin, karena ini udah full elektrik. Jadi yang ada di sini adalah motor listriknya Sobat Setir. Nah, motor listriknya ini ada di depan karena dia penggunaannya penggerak roda depan nih Sobat Setir, front wheel drive. Dan di sini kita bisa lihat ada AC juga ya, ada cairan-cairan untuk wiper segala macam, pendingin baterai juga ada di sini. Nah Sobat Setir, jadi karena dia ada dua tipe juga, motor listriknya tenaganya juga ada dua nih Sobat Setir. Jadi ada perbedaan, dimana kalau yang ini varian yang paling tinggi, ini si premium, dia tenaganya hingga 201 horsepower dan torsinya di 310 Nm. Klaimnya dia 0 ke 100 akselerasinya tuntas dalam waktu hanya 7 detik aja Sobat Setir. Jadi ini kecil-kecil kenceng nih Sobat Setir, gokil banget ya. Gak sabar pengen cobain langsung gimana impresi berkendaranya di jalan raya Indonesia langsung. Oke, sekarang kita lihat gimana soal pengecasannya sebelum masuk ke dalam. Yuk kita intip dulu baterainya. Let's go. Untuk charging portnya dia ada di sebelah kanan mobil ya Sobat Setir. Nah di sini tinggal ditekan aja. Ada dua colokannya, ada yang AC dan juga yang DC. Ini udah pakai CCS2, jadi udah yang common ya di Indonesia. Jadi gampang kita untuk cari di mana SPK lu yang ada colokan seperti ini nih Sobat Setir. Gitu. Untuk baterainya, dia kapasitasnya ada di 60,48 kWh. Yang varian tinggi ini range-nya bisa tembus hingga 490 km. Kurang lebih Jakarta sampai Ambarawa nih Sobat Setir, tanpa perlu ngecas. Jadi lumayan ya, kecil-kecil bisa dibawa sampai kita pindah kota, dan lumayan udah ke Jawa Tengah juga. Mobil ini sangat bisa diandalkan nih Sobat Setir gitu. Nah, untuk posisi baterainya sendiri, dia ada di bawah deck sini. Dia menggunakan platform 3.0-nya dari BYD. Dan tentu saja dengan ini, center of gravity mobil ini tentu saja lebih baik. Dan juga baterainya, dia pakai blade baterai dari BYD yang udah teruji ya Sobat Setir. Udah gue lihat langsung juga, dimana dia untuk urusan safety emang nomor 1 nih. Jadi mau ditusuk, mau dilindas, atau ya pokoknya itu nggak bakal kebakar. Dan dia bisa lebih pipih bentuknya.
tapi tetap kapasitasnya bisa besar dan juga untuk pengecasan dia jauh lebih cepat gitu. Jadi emang canggih banget karena emang pada dasarnya BYD ini kan adalah sebuah pabrik baterai ya. Jadi ini udah jempolan banget nih untuk urusan baterainya gitu Sobat Setir. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam. Untuk masuk ke dalam BYD Dolphin ini kita dapat keyless entry, bisa buat lock, unlock, buka bagasi, dan juga bisa nyalain mobil dari jarak jauh nih Sobat Setir. Dapat 2 buah dan dapat keycard yang keren banget, ini seamless banget ya, ada tulisan BYD-nya, dan kita tapping di sini nih Sobat Setir. Buat lock, buat unlock juga bisa, gitu. Keren banget ya. Dan kalau misalkan kunci ini kita taruh di rumah atau ditinggalin, kita bisa pakai ini doang juga bisa buat jalan, gitu. Keren banget. Ayo kita lihat interiornya. Masuk ke dalam, kita tinggal taruh aja kuncinya di sini. Terus kita injek remnya dan ada start stopnya di sini, buttonnya di sini Sobat Setir. Udah hidup, nggak ketahuan karena mobilnya elektrik, jadi nggak ada bedanya. AC-nya pengaturannya di sebelah sini untuk on off-nya, dan juga bisa di layar karena dia udah terintegrasi nih Sobat Setir. Jadi semua pengaturan ada di layar sini untuk semburan, lalu juga auto climate control, dual zone juga. Jadi keren banget, ada ventilated seat-nya juga nih Sobat Setir. Jadi dia ada cooler seat-nya nih buat depan, kiri, kanan. Asik banget mobilnya. Asik banget nih. Terus juga shortcut di sini, volume. Soalnya lucu banget, shortcutnya kayak gini nih. Terus ini buat defogger, ada autonya untuk hazard. Di sini buat jadi pengaturan untuk regenerative braking juga bisa shortcut di sini. Lalu di sini ada snow mode-nya juga ada di sini Sobat Setir. Terus juga ada mode berkendara. Ada 3 mode berkendara, ada sport, eco, dan normal nih Sobat Setir. Pengaturannya di sini bisa naik turun gitu. Dan di sini adalah tuas untuk si giginya ataupun PRND-nya di sini nih. Jadi kalau kita injak rem, D ke bawah, N kita tahan setengah kayak gini agak lama, dia N kalau ke depan, dia R mundur, kita tahan lagi ke bawah setengah, dia N, dan P-nya di sini tombol ditekan. Gitu Sobat Setir. Unik ya, tuasnya di sini semua rapi. Terus juga di sini kita dapat buat taruh HP. Jadi untuk kompartemen banyak juga ternyata nih Sobat Setir mobil ini. Dan untuk desain dashboardnya sih unik ya. Di sini kayak ada gelombang air lagi, kayak gelombang laut maksud gua. AC-nya di sini bulat-bulat. Terus juga yang seperti gue mention di awal, interiornya ngikutin warna yang ada di eksteriornya. Jadi kalau ini nuansanya gelap kayak gini, dia eksterior warna biru. Dan juga di sini masih dapat storage lagi, bisa tertutup kayak gini. Ada colokan 12 volt, ada USB Type C, ada USB Type A. Terus juga di sini ada cup holder. Dan di sini ada electric parking brake with auto hold, dan juga ada traction off di sini. Dan kalau kita lihat lagi di sebelah sini, sebenarnya ini adalah wireless charging. Keren banget, jadi lengkap banget Sobat Setir. Di sini ada armrest-nya yang memanjang nih ya. Dia memanjang, dan di sini ada kompartemen lagi terbuka kayak gini, bisa buat taruh botol, buat taruh tisu segala macam. Di sini ada kompartemen tertutupnya. Gitu Sobat Setir. Dan jadi salah satu kelebihannya BYD Dolphin adalah ini panoramic roof yang gede sampai belakangnya. Jadi mantap banget nih. Panoramic roof, terus juga di sini kita dapatnya udah warna hitam semua ya. Ini ada sun visor-nya, ada lampunya juga buat ngaca. Dan di sini ada sensor ADAS-nya, pengaturan ADAS semua di sini ada untuk si adaptive cruise control-nya, dan juga ada untuk si line keeping-nya di sini semua pengaturannya. Sebelah kanannya ini volume atau next track gitu Sobat Setir. Terus juga ini nih, langsung aja kita nge-highlight si bagian layarnya ini. Layarnya ini ukurannya 12,8 inci. Ini dia yang jadi keunikan sebuah BYD, yaitu layarnya yang bisa diputar. Jadi dia bisa horizontal kayak tadi atau vertikal kayak gini, dan menyesuaikan aja kebutuhannya kita lagi mau ngapain di layarnya ini. Gitu Sobat Setir. Dia juga ada support untuk Android Auto, ada navigation juga, karena sebenarnya ini adalah sebuah tablet nih Sobat Setir. Jadi base-nya ini adalah Android gitu Sobat Setir. Tuh kamera 360-nya gokil banget nih, keren banget. Real banget kamera 360-nya, jernih banget, keren. Ada smart charging, jadi si pengecasan juga di sini kita bisa atur. Ini lengkap banget, bahkan bisa TikTok kan. Jadi TikTok kan dari Tiongkok nih. Di sini ada
Ada TikTok juga, bisa kita download dan bisa TikTokan nge-scroll. Kalau layarnya kayak gini kan lebih oke ya. Oke, kita balikin lagi. Nah, di sebelah sini ada layar yang untuk laser instrumennya, dia juga udah digital, ada gambar si dolphinnya juga di sebelah sini. Jadi lengkap juga, informasinya banyak banget. Lengkap di sini, termasuk juga untuk sisa berkendaranya di berapa kilometer lagi dan berapa persen baterainya ada di sini semua. Dan dia ikut sama steeringnya. Jadi steeringnya ini udah bisa tilt teleskopik ya. Pengaturannya tuh. Jadi lumayan enak nih Sobat Setir. Gua duduknya relax juga. Joknya udah pengaturannya elektris, bisa naik turun, maju mundur. Mantap nih Sobat Setir. Gitu. Wah, keren banget nih. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Menurut gua sih emang BYD punya desain yang unik banget dan mind blowing gitu. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ada apa aja? Let's go. Masuk ke row 2-nya, di sini kita dapat space yang gede banget nih Sobat Setir, karena dia sekali lagi full elektrik, jadinya dia flat floor kayak gini, enak, gak ada tunnel di tengah. Dan ini bisa selonjoran juga, bisa masuk ke bawah situ kakinya. Lihat jaraknya, di sini masih dapat kurang lebih 15 jari. Dan di sini juga masih dapat untuk seat back pocketnya. Tuh Sobat Setir, di kiri dan kanan. Terus juga di sini pembukaan untuk pintunya unik ya, dia kayak genggaman tangan kayak gini, depan dan belakang sama. Unik-unik ya pembukaan pintu dari BYD tuh. Dan lihat ini untuk panoramiknya, dia gede banget sampai ke belakang ya, jadi nuansa kabinnya tambah luas lagi, udah luas tambah luas lagi Sobat Setir. Dan ini untuk headroomnya kurang lebih sisanya di 5 jari ya, cukup lah karena dia cukup rebah juga. Dan headrestnya lengkap nih, ada 3, seatbeltnya juga lengkap, dapat 3 titik untuk 3 orang penumpang. Di sini dapat armrest dan 2 buah cup holder. Armrestnya proper banget nih, enak Sobat Setir, kiri kanan ini soft touch. Enak Sobat Setir, buat jarak jauh sih gua no comment ya. Kalau misalkan kebagian duduk jadi penumpang belakang di BYD Dolphin ini enak Sobat Setir. Lanjut lagi, untuk lampunya semua udah kapasitif seperti ini, tuas-tuas tombol-tombol yang di lampunya ya. Jadi dia touch gini, udah LED juga depan dan belakang. Di sini kita dapat cup holder 1 buah, lalu di sini ada colokan USB yang Type A dan juga yang Type C. Gitu Sobat Setir. Enak sih di belakang, gue sih nggak protes. Oke Sobat Setir, kita balik lagi ke depan yuk. Oke Sobat Setir, jadi sekian dulu untuk first review kami terhadap BYD Dolphin yang ada di pasar Indonesia. Mobil ini sih gue pikir cocok banget nih buat kalian yang pengen punya mobil listrik pertama, tentunya dengan fitur, segudang fitur lebih lengkapnya. Dan juga ini mobilnya tentunya enak juga ketika dikendarai. Gue udah coba langsung di Tiongkok, kalian bisa nonton langsung videonya juga. Dan range harganya bisa dibilang BYD Dolphin ini adalah yang termurah yang dijual oleh BYD di Indonesia. Dia range harganya di 400 jutaan nih Sobat Setir. Menarik banget kan? Dan dia juga punya range untuk jarak tempuh yang memadai banget buat kita sehari-hari di dalam kota ataupun kita sekali-kali mau keluar kota, pede dengan mobil ini gitu. Nah, untuk warnanya mobil ini two-tone ya, untuk yang varian paling tingginya. Jadi atasnya hitam kayak gini, bawahnya dia bisa menyesuaikan, ada yang warna biru kayak gini, ada yang warna abu-abu, ada yang warna pink, dan juga ada yang warna putih Sobat Setir. Sedangkan interiornya ikutin sama warna luarnya juga, unik sekali ya. Nah, menurut kalian gimana? Komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ada 2 tipe kan? Tadi ada yang dynamic dan juga ada yang premium. Oh? Premium ya, bener ya? Dynamic dan premium. Iya. Bener gak sih? Iya. Premium ya? Iya, premium.